Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Galis selaku dosen mata kuliah Kimia Analisis dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reaksi iodo-iodimetri. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Nira Salsabila, dan bersama rekan-rekan saya, Mari Abdurrahman, Muhammad Rafael Halimurti, Prima Ramadan, Putri Setianingsih, Rian Saputra, Rozan Fatuliafi, dan Faza Fikri Madani. Adapun submateri akan kami sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, prinsip titrasi iodimetri dan iodometri. Yang kedua, indikator dari penetapan titik akhir titrasi. Yang ketiga, pembuatan dan pembakuan larutan baku iodium. Yang keempat, pembuatan dan pembakuan larutan baku natrium tiosulfat. Dan yang kelima, aplikasi titrasi iodimetri menurut Farmakope Indonesia. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Rian Saputra. Kepadanya dipersilakan. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan titrasi iodimetri dan iodometri? Next. Ya, di sini ada prinsip titrasi lodimetri dan lodometri. Ya, yang pertama titrasi lidometri, yaitu prinsip titrasi iodimetri adalah titrasi redoks yang menggunakan iodium sebagai oksidator. Kemudian titrasi iodimetri merupakan titrasi langsung yang dilakukan dalam kondisi pH netral atau sedikit asam. Dan kemudian yang kedua ada titrasi lodometri. Ya, prinsip titrasi lodometri adalah titrasi redoks yang menggunakan iodium sebagai reduktor. Ya, lodometri merupakan titrasi tidak langsung yang melibatkan titrasi iodin yang diproduksi dalam reaksi dengan larutan standar natrium tiosulfat. Kemudian indikator iodida. Ya, indikator iodida adalah suatu jenis indikator yang digunakan dalam titrasi iodimetri untuk menandai titik akhir reaksi. Dan indikator iodida bekerja berdasarkan reaksi antara iodida dan iodin. Ya, cara kerja indikator iodida. Indikator iodida bereaksi dengan iodin membentuk kompleks iodin-iodida yang tidak berwarna. Ketika semua iodida telah bereaksi dengan iodin, maka iodin yang berlebih akan bereaksi dengan indikator iodida membentuk kompleks ungu kehitaman yang menandai titik akhir titrasi. Contoh indikator lodida. Ya, kalium iodida adalah contoh indikator iodida yang umum digunakan dalam titrasi jodimetri. Ya, natrium iodida juga dapat digunakan sebagai indikator iodida. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mari Abdurrahman. Penetapan titik akhir titrasi idiometri. Penetapan titik akhir titrasi iodometri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu metode iodin larutan iodin. Titrasi mengandung reduktor, maka iodin akan direduksi menjadi ion iodida. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari tidak berwarna menjadi coklat atau ungu, yang menunjukkan bahwa semua reduktor telah bereaksi dengan iodin.
metode tiosulfat, larutan tiosulfat dititrasi mengandung iodin, maka iodin akan bereaksi dengan tiosulfat membentuk ion tiosulfat iodin. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari tidak berwarna menjadi tidak berwarna lagi, yang menunjukkan bahwa semua iodin telah bereaksi dengan tiosulfat. Metode amilum. Larutan amilum, jika larutan yang akan dititrasi mengandung iodin, maka iodin akan bereaksi dengan amilum membentuk kompleks iodin. Kompleks iodin amilum yang berwarna ungu. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari tidak berwarna menjadi ungu, yang menunjukkan bahwa semua iodin telah bereaksi dengan amilum. Metode titrasi dengan indikator. Pada metode ini, indikator seperti amilum atau metil merah ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion iodin. Reaksi yang terjadi adalah seperti yang di PPT, dan titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan yang menunjukkan bahwa semua ion iodin telah bereaksi dengan indikator. Selanjutnya, pembuatan dan pembakuan larutan baku iodium. Larutan baku iodium merupakan salah satu standar yang sering digunakan dalam titrasi redoks. Iodium sendiri memiliki sifat oksidator yang kuat sehingga banyak digunakan untuk menentukan kadar berbagai zat seperti vitamin C, kuprum, dan sebagainya. Pembuatan larutan baku iodium melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penimbangan zat, pelarutan, hingga penentuan konsentrasi yang tepat. Pembekuan larutan ini biasanya tidak dilakukan karena iodium lebih stabil dalam bentuk larutan. Namun, jika memang diperlukan penyimpanan dalam jangka waktu yang sangat lama, ada beberapa teknik khusus yang bisa diterapkan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat larutan iodium, kita perlu membutuhkan beberapa bahan utama. Kristal iodium adalah sumber utama iodium dalam larutan. Kalium iodida berfungsi sebagai pelarut untuk iodium, sedangkan aquades digunakan sebagai pelarut. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu kristal iodium, kalium iodida, dan aquades. Langkah-langkah pembuatannya yaitu pertama timbang kristal iodium dan kalium iodida, larutkan kalium iodida dalam sebagian aquades, tambahkan kristal iodium secara perlahan sambil diaduk, dan tambahkan aquades hingga volume tertentu. Proses pembuatan larutan iodium relatif sederhana. Kita perlu menimbang bahan-bahan secara akurat untuk mendapatkan konsentrasi larutan yang diinginkan. Kalium iodida dilarutkan terlebih dahulu karena dapat mempercepat pelarutan iodium. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rafail. Selanjutnya, pembekuan larutan iodium. Pembekuan larutan iodium adalah proses pendinginan larutan hingga mencapai titik beku, mengubahnya menjadi bentuk padat. Metode ini umumnya digunakan untuk menjaga stabilitas dan memperpanjang masa simpan larutan iodium. Pembekuan larutan iodium umumnya dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu menjaga stabilitas larutan, memperpanjang masa simpan, memudahkan pengangkutan, dan preparasi untuk penggunaan selanjutnya. Metode-metode pembekuan. Metode-metode pembekuan yang umum digunakan adalah 1. Pembekuan langsung dalam freezer. Cara, larutan iodium ditempatkan dalam wadah yang kedap udara dan dimasukkan ke dalam freezer. Kelebihannya sederhana, cepat, dan efisien. Kekurangannya perlu diperhatikan suhu freezer agar tidak terlalu rendah sehingga merusak struktur larutan. Yang kedua yaitu pembekuan menggunakan pendingin. Caranya, larutan iodium ditempatkan dalam wadah terisolasi dan didinginkan secara bertahap menggunakan pendingin. Kelebihannya, proses pembekuan lebih terkontrol, mengurangi resiko kerusakan larutan. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembekuan langsung. Ketiga, pembekuan menggunakan campuran pendingin.
Caranya, larutan iodium ditempatkan dalam wadah yang kemudian direndam dalam campuran pendingin seperti es batu dan garam. Kelebihannya dapat mencapai suhu yang sangat rendah dalam waktu yang relatif singkat. Kekurangannya membutuhkan persiapan yang lebih rumit. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Suhu pembekuan. Suhu pembekuan yang ideal akan bergantung pada konsentrasi larutan iodium dan zat-zat tambahan lainnya. Suhu yang terlalu rendah dapat merusak struktur larutan. Yang kedua, wadah. Pilih wadah yang terbuat dari bahan yang inert terhadap iodium, seperti wadah plastik, HDPE, atau kaca borosilikat. Hindari menggunakan wadah logam karena dapat bereaksi dengan iodium. Yang ketiga, laju pendinginan. Pendinginan larutan secara bertahap untuk menghindari pembekuan kristal yang besar dan dapat merusak struktur larutan. Pencairan. Cairkan larutan iodium yang beku secara perlahan pada suhu kamar atau dengan menggunakan water bath. Hindari pencairan yang terlalu cepat karena dapat menyebabkan perubahan struktur larutan. Yang selanjutnya, pembuatan larutan baku natrium tiosulfat. Yang pertama ada bahan dan alat, yaitu natrium tiosulfat pentahidrat. Yang kedua, Aquades atau air suling. Yang ketiga, timbangan analitik. Yang keempat, gelas kimia. Yang kelima, labu ukur 1000 mili. Yang keenam, pipet tetes. Dan yang terakhir, pengaduk. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan larutan natrium tiosulfat. Yang pertama, penimbangan. Timbang sebanyak 24,8 gram natrium tiosulfat pentahidrat menggunakan timbangan analitik. Pastikan timbangan dalam keadaan kalibrasi untuk memastikan akurasi. Yang kedua, pelarutan. Larutkan natrium tiosulfat dalam sedikit Aquades dalam gelas kimia. Aduk hingga seluruh natrium tiosulfat terlarut sempurna. Yang ketiga, pengenceran. Pindahkan larutan natrium tiosulfat ke dalam labu ukur 1000 mili. Bilas gelas kimia dengan Aquades beberapa kali, dan tambahkan bilasan ke dalam labu ukur untuk memastikan semua natrium tiosulfat berpindah ke labu ukur. Dan yang terakhir, pelarutan total. Tambahkan Aquades hingga tanda batas labu ukur 1000 mili. Aduk secara perlahan untuk memastikan larutan homogen. Untuk selanjutnya yaitu setelah pembuatan larutan natrium tiosulfat dilakukan pembakuan. Pembakuan larutan baku natrium tiosulfat dilakukan dengan metode titrasi menggunakan larutan kalium iodida dan iod sebagai titran standar. Untuk bahan dan alatnya yaitu larutan natrium tiosulfat yang telah dibuat, larutan standar kalium iodida dan iod, asam sulfat pekat, indikator Kanji, dan buret Erlenmeyer 250 ml serta pipet volume. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, persiapkan larutan iodida, tambahkan sekitar 2 gram kalium iodida ke dalam 100 ml air suling dalam Erlenmeyer 250 ml. Langkah kedua yaitu penambahan iod, tambahkan 25 ml larutan iod standar ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan kalium iodida. Larutan ini akan menghasilkan iod bebas. Untuk langkah ketiga yaitu penambahan asam. Tambahkan 5 mili asam sulfat ke dalam campuran untuk meningkatkan pelarutan iod. Untuk langkah yang keempat yaitu dilakukan titrasi larutan iod dengan larutan natrium tiosulfat hingga warna kuning pucat. Tambahkan beberapa tetes indikator Kanji dan warna akan berubah menjadi biru gelap. Untuk langkah selanjutnya yaitu penyelesaian titrasi. Lanjutkan titrasi hingga warna biru hilang dan larutan menjadi tidak berwarna. Kemudian catat volume natrium tiosulfat yang digunakan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mirina. Untuk materi selanjutnya ada aplikasi titrasi iodimetri menurut Farmakope Indonesia. Yang pertama ada penetapan kadar vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C bersifat reduktor yang dapat bereaksi dengan iodin. Larutan iodin ditambahkan hingga warna kuning dari iodin tidak berubah, menandakan titik akhir titrasi.
Indikator biasanya tidak diperlukan karena asam askorbat bereaksi langsung dengan iodin. Yang kedua ada analisis sulfit dan sulfit terkait. Sulfit dalam produk makanan atau farmasi dapat dianalisis menggunakan titrasi iodimetri. Sulfit bereaksi dengan iodin membentuk ion sulfat. Yang ketiga ada penetapan kadar fenol atau senyawa yang mengandung gugus hidroksi. Fenol dapat ditentukan dengan iodin karena reaksinya membentuk senyawa teriodinasi. Yang selanjutnya yang keempat ada analisis logam yang membentuk kompleks dengan iodin, misalnya tembaga. Ion logam tertentu dapat dioksidasi oleh iodin memungkinkan analisis kuantitatif. Yang terakhir ada uji antioksidan. Senyawa dengan aktivitas antioksidan seringkali bersifat reduktor dan dapat dititrasi dengan iodin untuk menentukan potensi antioksidannya. Baiklah teman-teman semua, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami juga mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.